ada satu yang kosong yang nggak masuk. Risat, oke. Risat masih ini ya, masih umroh. Umroh satu kemana sih? Udah balik. Oh, udah balik. Udah balik. Oh, cuman masih mungkin masih ini ya, jet lag kali ya. Jadi masih di rumah dulu. Ya udah nggak apa-apa. Semoga besok udah bisa gabung sama kita. Selain bisa, oh ada satu lagi kan ya, Rania ya. Rania belum datang ya. Oh iya, ya udah banget satu yang nggak masuk. Risat sama Rania. Oke, ya sebelum kita mulai belajar, ya hari ini dia ulang tahun. Bareng-bareng selamat ulang tahun buat dia ini ya. Yuk, 1, 2, 3. Happy birthday. Doa ya, sekaligus mendoakan diri sendiri. Ya, masa udah jawab. Cuma mendoakan apa namanya ini doa, minta doa dari teman-teman. Semoga Yanti sehat selalu gitu ya, makin pintar sekolahnya, makin cantik. Terus apa lagi Kian? Semoga apa lagi? Ya, sehat selalu. Ya pokoknya apa namanya sukses terus ya. Kita berdoa bersama-sama. Gianti yang memimpin doa, silakan Gianti. Selamat pagi juga ya. Selamat pagi anak-anak ibu anak yang berasain dan banggakan. Ya, karena semangatnya udah luar biasa. Hari ini kita juga mau belajar yang luar biasa juga ya. Karena ada yang beda di hari ini. Kita mau belajar tim untuk membahas atau mendiskusikan kemiringan atau gradien dari suatu persamaan garis lurus. Kalau kalian setiap hari naik turun tangga dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, terus ke lantai 4 turun lagi, ya kan naik turun tangga itu miring gak sih? Miring ya, tentunya miring ya. Nah, kalian kira-kira bisa gak sih hitung kemiringan tangga yang biasa kalian lewat itu? Berapa kemiringan tangga dia sampai kita? Oke, masih ada bingung. Yaudah. Habis ini kita akan coba ya, gimana cara mencari suatu kemiringan ya. Tangga itu kan kalau diilustrasikan bentuknya miring gini ya. Ada nggak tangga yang kayak gini? Ada. Tangga yang apa? Oh, di bagian tangga. Terus biasanya naruhnya lurus gini atau ini? Kan udah miring kan? Biasanya kan arsitek bangunan ini kan pasti akan membuat atau merancang tangga itu kemiringannya supaya orang naik itu atau orang turun nggak terlalu ngos-ngosan ya kan? Dan itu ada perhitungannya. Nah, disinilah kita akan belajar tentang kemiringan suatu garis. Oke? Coba sebelum belajar, ibu anak pengen lihat alat tulisnya udah
ready semuanya atau belum? Udah? Buku-buku tulisnya? Caca ada? Ini lengkap semuanya ya, bagus. Nah, sebelum Mbak Ana nanti akan jelaskan sedikit tentang kemiringan garis ya. Bu Ana pengen menjelaskan untuk aturan main kita hari ini ya. Kalau sekarang kalian udah duduk berkelompok-kelompok seperti ini, kelompoknya masih tadi siapa cepat dia dapat ya, maksudnya ya kan? Ya, nah nanti Bu Ana akan atur, kita akan belajar secara tim, gitu ya, timnya heterogen. Bu Ana sudah punya data nilai kalian, jadi Bu Ana akan susun kelompok berdasarkan nilai kalian, nilai PTS kalian. Supaya apa? Supaya nanti pada saat belajar tim itu ada tutor sebaya. Tutor sebaya tahu kan maksudnya? Ya, di tim itu nanti akan ada diskusi, misalnya yang nggak bisa belajar atau nanya dengan yang sudah bisa, atau misalnya sama-sama belum bisa berarti bisa belajar bareng, saling belajar, gitu ya. Tujuan kelompok heterogen kayak gitu. Oke, kita lihat pembagian kelompoknya. Bu Ana sudah punya data mengenai hasil PTS kalian. Jadi Bu Ana akan bagi kelompok heterogen berdasarkan hasil PTS kalian. Kelompok yang A, anggotanya Dianti, Dedi, Raya sama Hedi. Jika Raya nggak masuk berarti bertiga aja ya. Kemudian kelompok yang B, Ica, Dava, Bing, dan Safi. Kelompok C, Jaki, Caca, Elmer, dan Naya. Kelompok D, Kirana, Kian, Aida, dan Kania. Kelompok E, Akila, Syaura, Rizka, dan Nabil. Kelompok F, Sarah, Zara, Dila, dan Al. Oke, sekarang kalian bisa duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Di mejanya udah ada nama-nama kelompok A, B, C, D. Silakan bisa menuju kelompoknya. Meskipun ada yang satu kelompok cuman satu cowok, Nabil di sini, Al. Nah, paling dari genre udah heterogen ya. Kemudian dari kepemilikan tadi juga udah heterogen, berarti insya Allah komposisi atau benar-benar komposisinya udah pas ya. Jadi kita setelah ini akan belajar secara kelompok, belajar secara tim kalian ini. Nah, sekarang Bu Ana kasih kesempatan kalian untuk pertama menentukan ketua kelompok. Kemudian yang kedua, membentuk nama kelompok untuk tim kalian. Yang ketiga, bikin yel-yel untuk menyemangati kelompok kalian. Gitu ya. Oke, nanti setelah Bu Ana kasih waktu 5 menit, kalian tentukan ketua kelompoknya. Kalian tentukan nama, kalian bikin yel-yel. Terus nanti kita coba satu persatu untuk menyuarakan semangatnya melalui yel-yelnya ya. Oke. Nah, silakan pilih ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya tugasnya ngapain? Ketua kelompoknya tugasnya nanti pada saat diskusi memastikan antara anggota kelompok semuanya belajar bersama timnya masing-masing. Gitu ya. Yuk, silakan. Bu Ana kasih waktu 5 menit buat menentukan tadi 3. Udah, ketua kelompoknya siapa? Nabil. Oke, mantap. Udah ditentukan. Udah diskusi. Caca ketuanya. Nama kelompoknya? Boleh dipikirkan sekarang.
ya. Kamu yang ulang tahun. Ya mau apa? Ya bebas. Namanya bebas. Oh. 5 minutes later. Oke, kalian masing-masing kelompok sudah punya ketua, punya nama dan punya leader. Kita coba yuk satu persatu. Dimulai dari kelompok B. Kelompok B. Ya, kelompok B boleh ditunjukkan. Kelompok bebas. Yeay. Kelompok aja. Oke, boleh. Organisasi Jaya Jaya Jaya. Namanya Nabil, berarti Nabil mulai dulu. Ya. Oke ya. Ya, kelompok D. De. Yun. Adi. Ya, bebas. Kelompok kelompok C. Cakep. Coba cakep semua. Oke, karena masing-masing kelompok tadi udah semangat gitu ya dengan nama kelompok dan nilainya masing-masing. Dan nanti kalian akan belajar tim dengan kelompok ini gitu ya. Harus sebaya. Nanti Bu Ana akan berikan lembar kerja yang akan kalian diskusikan. Nanti setelah Bu Ana berikan lembar kerja, Bu Ana akan kasih waktu untuk kalian buat belajar sebentar, gitu ya. Setelah itu Bu Ana akan berikan kuis, ya. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan kuisnya, kalian akan Bu Ana bagikan lembar skor kemajuan. Kalian akan mengisi skor kuis kalian, kemudian Bu Ana akan berikan skor awal kalian atau nilai PTS kalian. Setelah itu kalian hitung skor kemajuannya, ya. Skor kemajuan itu nanti untuk setiap kelompok, gitu ya. Oke, skor kemajuan untuk setiap kelompok. Kita akan lihat kelompok mana yang super, gitu ya. Kelompok mana yang sangat baik dan kelompok mana yang baik. Jadi ada tiga kategori. Oke, sebelum kalian nanti belajar nanti, Bu Ana akan jelaskan dulu tentang kemiringan garis, ya, sedikit supaya kalian punya gambaran awal bagaimana cara menentukan kemiringan garis. Yuk, semuanya bisa fokus ke depan. Halo Bila. Oke, boleh posisi duduknya menghadap ke depan biar biar enak, ya. Elmer, boleh ke sini. Nah, ya. Pada saat kita belajar mengenal persamaan garis lurus, waktu itu kita udah tahu ya bentuk persamaan garis lurusnya. Nah, oke. Sebelumnya kita udah belajar mengenal persamaan garis ya, mengenal bentuk-bentuk persamaan garis. Bu Ana pengen review dulu sebentar sebelum kita lanjut ke kemiringan garis, gitu ya. Karena hari ini tujuan belajar kita mau menentukan kemiringan suatu garis, yang garis itu dalam bentuk persamaan maupun dalam bentuk gambar dengan bantuan GeoGebra. GeoGebra udah ngasih lagi ya, udah pernah pakai GeoGebra kan? Udah pada pernah pakai GeoGebra. Jadi kita akan gunakan itu untuk memahami. Kalau misalnya Bu Ana kasih bentuk persamaan garis kan bingung nih gambar garis ini tak gimana gitu. Kalau di GeoGebra kalian bisa memvisualisasikan, bisa melihat bentuknya, kemiringannya gimana gitu ya. Oke, kita ingat dulu pelajaran sebelumnya. Jadi di antara 1, 2, dan 3 manakah yang merupakan bentuk persamaan garis lurus? Lupa? Atau semuanya boleh? Dari semuanya yang ada di kelas 8D, dari
betul. Yang satu bentuk persamaan garis lurus. Kalau yang terakhir enggak. Kenapa? Karena ada kuadratnya, jadi bukan persamaan garis lurus. Ya, kalau kuadrat bentuknya garis lengkung. Betul. Mantap. Masih ingat? Oke, yang berikutnya. Oke, Cak. Yang berikutnya ada dua gambar grafik yang merupakan grafik persamaan garis lurus. Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, betul. Mantap. Masih ingat ya, berarti ya bentuk umum persamaan garis lurus. Bentuk umumnya apa? Y. M. Oke, Y sama dengan MX plus C, gitu ya. Nah, itu yang kemarin kita udah pelajari. Hari ini kita mau belajar kemiringan garisnya. Oke, nah ini yang tadi gua tanyakan ke kalian. Kalian kan setiap hari melewati tangga di sekolah ya. Dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Nah, kalian bisa nggak menentukan kemiringan dari tangga yang setiap hari kalian lewati? Nah, itu yang akan kita coba pelajari di kemiringan garis. Jadi kita menentukan kemiringan dari suatu garis lurus. Contoh aplikasinya ya tangga yang di nih, contohnya kalau kalian pernah melihat ranjang susun kan pasti ada tangganya ya. Ya kan, tangganya ada yang lurus ke atas, ada yang miring, gitu ya. Contoh yang ini miring, gitu kan. Terus gimana cara menentukan kemiringannya? Nah, kemiringan tangga itu bisa kita tentukan dengan membandingkan perubahan panjang sisi tegak dengan perubahan panjang sisi mendatar. Artinya dari sini ke bawah, tegak dengan yang mendatar kita bandingkan, nanti ketemulah kemiringan dari tangga ini. Contohnya di sini tegaknya 150, mendatarnya 50, berarti kemiringannya 150 bagi 50. Nah, yang mau kita bahas tapi yang di persamaan garis lurus seperti ini ya, garis lurusnya kayak gini, dan garis itu akan melewati titik-titik ya, melewati titik-titik. Kalian bisa gunakan titik-titik yang dilewati garis untuk menentukan kemiringannya. Kalau garisnya melewati 2,3 dan min 1,6, maka bisa kita tentukan kemiringan garisnya dengan cara tadi perubahan panjang sisi ini tegak dan sisi mendatar, berarti yang Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Kalau di sini contohnya kita lihat A-nya 2,3, A-nya 2,3, B-nya min 1,6. Berarti X1-nya ini, Y1-nya ini. Oke, silakan. X1-nya yang ini, Y1-nya ini, X2-nya ini, Y2-nya ini. Gradiennya atau kemiringannya Y2 kurang Y1 berarti 6 kurangi 3 dibagi min 1 dikurangi 2, gitu ya. 6 kurangi 3, 3, min 1 kurangi 2, min 3. Jadi gradien atau kemiringannya adalah negatif 1, gitu ya. Nah, gradien nanti kita lambangkan dengan M. Kalau kalian ketemu M di persamaan garis yang kemarin kalian pelajari sama dengan M plus C, M itu adalah gradiennya ya. Coba kita cermati bareng-bareng menentukan gradien. Kalau garisnya melewati 2 titik dari suatu gambar kayak gini, jelas ya, gambarnya miring. Berapa kemiringan garisnya kita bisa tentukan dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. X2, X1, Y2, Y1 kita dapat dari titik-titik yang dilewati garis. Itu ya Kirana? Oke? Ya, Sila? Saura bisa? Bisa, oke mantap. Ada yang mau ditanyain enggak? Enggak? Kalau enggak, berarti kita lanjut ke kemiringan atau gradien dari suatu garis dalam bentuk persamaan ya. Jadi
Jadi H jadi 6. Oke, contohnya garis Y sama dengan negatif 2x plus 3. Berapa kemiringannya? Karena bentuk umumnya Y sama dengan mx plus c dan m itu kemiringannya, berarti koefisien x-nya inilah sebagai kemiringannya atau gradiennya. Nah, kalian udah bisa membayangkan belum garis ini miringnya kemana? Belum ya? Karena cuma persamaan, gak ada gambarnya gitu ya. Kalau tadi kan gambarnya kelihatan jelas nih. Oh, gambarnya miring ke sini. Ada titik, kalian bisa nentuin yang tegak dengan yang mendatar, gitu ya. Kalau yang ini miringnya nggak gimana nih miringnya? Boleh, oke. Ini miringnya nggak tahu nih, miringnya ke sana ke sini, terus lewat titik apa nggak tahu ya. Kita bisa tentukan kemiringannya karena kita tahu bentuk umum. Tapi Bu Ana pengen kalian memahami garis ini miringnya kemana supaya kemiringan min 2 itu jadi nggak cuma apal rumus atau apal bentuk umum, tapi kalian paham gambar garisnya kayak gimana. Kalian bisa lihat titik yang dilewati garis, kalian bisa tentukan kemiringannya dari sini. Nah, kita bisa manfaatkan GeoGebra untuk menggambar garis Y sama dengan min 2x plus 3 supaya kalian tahu garisnya miringnya kemana, gitu ya. Oke, kira-kira miringnya ke kanan atau ke kiri? Ke kanan kiri ya, nggak mungkin, karena persamaan garis lurus pasti garisnya cuma lurus. Lurusnya ke kanan atau ke kiri? Yuk kita lihat atau kita buktikan bareng-bareng dengan menggunakan GeoGebra. Oke, jadi nih kalian bisa buka dari GeoGebra di browser maupun di app ya. Contohnya ini kalian tinggal input garisnya tadi Y sama dengan negatif 2x plus 3. Y sama dengan Y sama dengan negatif 2x plus 3. Oke, nah ternyata garisnya bentuknya seperti ini. Ya, garisnya kelihatan miringnya ya. Coba Zara titik apa saja yang dilewati garis Zara yang bisa kita pakai untuk menentukan kemiringannya? Yang ini bisa Zara? Bisa berapa ini Zara? 2, negatif 1. Terus titik apa lagi yang kelihatan? Di sini bisa nggak Zara? Bisa ya? Oke, bisa. Ini juga ada titik berapa Zara? 3,0 atau 0,3? 0,3. Oke, ini titiknya 0,3. Ya, jadi kita bisa gunakan tadi titik 2, negatif 1 dengan 0,3 untuk menentukan kemiringannya. Jadi yang menggunakan yang tadi Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, kalau Bu Ana mau tuliskan ulang jadi seperti ini. Ini gambar yang tadi kita coba di GeoGebra. Terus Zara udah menyebutkan ada titik 2, negatif 1 dan 0,3. Kita gunakan Y2 kurang Y1 per X2 kurang Y1. Ternyata kemiringannya ketemu negatif 2. Sama nggak dengan yang sebelumnya kita hanya gunakan bentuk umum negatif 2? Sama ya. Cuman kalau ini tadi nggak tahu gambarnya kayak apa. Dengan GeoGebra kita bisa melihat secara real garisnya seperti apa, miringnya kayak gimana, dan kita bisa tentukan kemiringan dari gambar yang dibentuk di GeoGebra. Gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan 2 langkah untuk
menentukan kemiringan bisa dengan bentuk umum, ya. Kemudian bisa kita gambar di GeoGebra untuk menentukan kemiringannya, ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya. Oke, boleh. Nanti tunggu Hedi dulu. Hedi belum balik, ya? Boleh. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Oke, dari mana ya Pak? Oke, pertanyaan yang bagus nih dari Zaki. Zaki nanya kalau negatif tadi miringnya ke sini ya. Kalau kita lihat gambar garis ini miringnya ke sini, ketemunya negatif. Jadi ya, kalau yang sebelumnya, oke, ini masih negatif juga ya. Nah, coba Zaki tadi menanyakan kalau yang gradiennya positif. Ada yang mau memberikan contoh yang gradiennya positif? Sarah, oke, boleh Sarah. Berapa? Y sama dengan 5x tambah 3. Tambah 3. Oh, mau berapa? Oke, boleh. Oke nih, Sarah tadi mencontohkan Y sama dengan 5x tambah 3 gitu ya. Setelah digambar, gambarnya seperti ini. Kalau dilihat dari persamaan atau bentuk umum persamaan garis, ini kemiringannya 5 ya, positif 5 ya. 5, miringnya ternyata ke kanan. Kalau kita hitung menggunakan titik yang dilewati garis, coba kita hitung yuk. Titik apa yang diketahui di sini? Ini bisa nggak kita pakai? Bisa, berapa koma berapa? 0,3, oke. Itu bisa kita pakai 0,3. Terus titik apa lagi yang bisa kita pakai? Ya? Dekat minus 4? Min 1, min 2 di sini ya. Ini bisa kita pakai min 1, min 2. Betul. Nah, sekarang kita coba gunakan yang Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Berapa kurang berapa? Yuk, DP Buana. Boleh yang Y2 yang mana? Oke, minus 2 kurang 3 berarti ini Y2, ini Y1 gitu ya, ini X2, ini X1 per min 1 kurang 0, betul. Oke, thank you. Berapa nih hasilnya? Negatif 5 per negatif 1. Negatif 5 bagi negatif 1 berapa? 5. Positif ya. Oke, ya Zaki, berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau garis yang miringnya ke sini berarti dia gradiennya positif, tapi kalau miringnya ke sana berarti negatif gitu ya. Kalau ke sana negatif, kalau ke sana positif. Kalian lihat tanggal aja begini berarti negatif, kalau miringnya gini, kalau miringnya gini positif gitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang gradient? Enggak. Oke, kalau gitu satu lagi saya pengen jelasin. Kalau misalnya gambarnya bentuk garisnya belum Y sama dengan mx plus c, belum Y sama dengan mx plus c, pertama kalian bisa ubah garis bentuk garisnya ini ke dalam Y sama dengan mx plus c ya. Contohnya ini 2Y tambah 6X kurang 4 sama dengan 0. Berapa kemiringannya? Kalau kalian gambar di GeoGebra, gampang, nanti ketemu dua titiknya ya kan. Kalau misalnya enggak, kalian pertama ubah dulu bentuknya ke Y sama dengan cara memindah luaskan yang X dan yang konstanta. Oke, Nabil, silakan. Kemudian setelah Y sama dengan mx plus c, berarti koefisien x-nya inilah sebagai kemiringannya.
Kalau misalnya bingung, ini bentuknya kayak gimana, garisnya kan nggak tahu ini belinya kemana, titiknya berapa, ini 2 1. Kalian mau gunain GeoGebra boleh? Boleh banget. Nah, bukannya jadi serak suaranya. Nah, contohnya kalau kalian gambar di GeoGebra, nanti akan ketemu kayak gini, ya. Ada 2 titik yang dilewati garis, kemudian kalian tulis titiknya, kalian menggunakan -1 per 1 ketemu garisnya di garis 3, ya. Jadi ada pertanyaan nggak kalian? Enggak? Udah bisa? Ya. Oh, udah bisa, mantap. Oke, kalau gitu, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, Bu Ana pengen coba ya kalian mengerjakan, mendiskusikan bersama tim kalian masing-masing lembar kerja yang akan Bu Ana bagi ke setiap anak di setiap timnya. Ya, meskipun nanti ini Bu Ana bagi ke setiap anak, setiap tim akan mendiskusikan dengan tutor sebaya, bisa saling mengajari, saling belajar untuk menyelesaikan LK-nya ini, ya. Namakannya juga boleh. Sambil saling ngajarin gitu ya. Oh, tadi belum dapat. Yuk, teman yang satu ngajarin teman yang lainnya. Kalau nggak ngerti pokoknya yang satu kelompok yang bertanggung jawab. Nah, enggak sebagai negatif. Pakai buah. Ya, boleh dibuktikan di GeoGebra untuk soal nomor ini tidak? Oh iya. Boleh. Ini Boleh. habis itu kurang aja. Oh iya. Yang lama. Hah? Kalau ini belum Ibu, boleh, ini boleh ada sembarang 2 tips yang dimakai. Dah, coba buka. Buka di GeoGebra untuk yang ini. Yang sama dengan buka di GeoGebra. Buktikan dengan GeoGebra. Kian. Oh, oke. Oh, gitu. Halo. 2
2,-4 sama satu lagi tadi yang di atas 0, coba dicari gradiennya. Apakah iya 2 kurang G1 pakai ini? Hasilnya harusnya -7 juga. Bebas. Bebas. Nama webnya apa nih? GeoGebra. Orang. Nah, Ibu relate gak sama berapa 14 bagi min 2? Min 7. Min 7. Sama nggak? Sama, oke. Berarti betul. Coba yang nomor 4. Ini juga. Yang 5Y min 10. A few moments later. Waktu diskusinya udah cukup, udah selesai ya. Ya, yuk kita coba cek bareng-bareng jawabannya. Sama-sama. Dari kelompok nomor 1, kelompok B. Kelompok B dulu. Nomor 1 kelompok B jawabannya apa? Yang D. Sama nggak dengan yang lainnya? Sama? Oke, betul. Ya, kelompok 1 D. Yang nomor 1 D maksudnya. Yang nomor 2 kelompok E. Yel-yelnya dulu gimana coba yel-yelnya? Nomor 2 jawabannya apa kelompok E? Yang B. Ya betul. Yang lainnya sama? Sama, cakep. Nomor 3 kelompok F. Jawabannya apa nomor 3? C. Yang lain sama enggak? Sama, oke. Nomor 4 kelompok C. Nomor 4 jawabannya apa? Nomor 4 D. Nomor 4 Nomor 4 apa? C. Cacing sesuai dengan nama kelompoknya ya. Kalau sesuai dengan inisial kelompoknya ya C. Nomor 4 yang lain C juga? Enggak? Ada yang beda? C. Kalau ada yang beda coba kita lihat bersama bedanya di mana. Nih bedanya. Kenapa kalian salah? Karena kalian belum munggah ke dalam Y sama dengan. Jadi harus ubah menjadi Y sama dengan dulu ya. Diubah bentuknya. Yang nomor 5? Nomor 5 jawabannya yang kelompok A. Jawabannya apa nomor 5? Jawabannya ya B. Sama nggak yang lainnya? Nomor 5 jawabannya B? Ya betul, berarti benar. Oke, udah pada bisa ya berarti ya. Diskusi kelompoknya berarti udah jalan ya. Oke, kalau gitu semua handphonenya bisa ditaruh dulu karena kita lagi mau main GeoGebra. Ya handphonenya bisa ditaruh dulu handphonenya. Nah, jadi karena tadi ternyata jawaban masing-masing kelompoknya udah rata-rata udah benar-benar ya. Cuma tadi ada beberapa, ada satu yang masih keliru karena belum mengubah ke dalam bentuknya sama dengan, atau mungkin tadi belum mencoba ke GeoGebra ya tadi ya. Ya, gak apa-apa. Kalian bisa ubah ketika bentuknya belum dalam Y sama dengan X plus C. Kalian ubah ke dalam Y sama dengan MX plus C. Jadi udah kelihatan M-nya, gradiennya, atau kalian gambar dulu di GeoGebra, tinggal input persamaannya, nanti terbentuk gambarnya, ada titik yang dilengkapi garis,
menentukan gradiennya gitu ya. Nah setelah ini kita akan kuis ya. Mas sebelum kita kuis, Bu Ana pengen kalian pelajari dulu karena kalian kasih waktu kalian buat belajar selama 5 menit untuk mempelajari materi tentang penelitian garis dari apa yang sudah Bu Ana jelaskan atau dari yang sudah kalian diskusikan gitu ya. Ya boleh dipelajari dulu 5 menit. Nah, pas belajar bisa belajar mandiri, bisa tanya-tanya juga sama hasilnya ya, boleh. Jadi pas saat belajar bisa diskusi, bisa belajar sendiri dari buku, dari LK, dari Teams juga bisa. Boleh daftar materinya di Teams. Wah, ini belajar atau ngapain ini? Belajar tuh. Twitter. 5 minutes later. Oke, waktu belajarnya sudah cukup. Ya, silakan bisa dirapikan semua kertas dan bukunya di ujung meja. Kalian siapkan handphone kalian untuk kita quiz. Ya, it's quiz time. Yuk, dirapikan dulu semuanya biar nggak bisa nyontek. Ya, dibalik kakaknya, dibalik, ditutup. Ya, boleh ditutup bukunya. Ya, kalau di ujung ini ditutup yang masih kelihatan. Siapkan kuisis yuk, boleh. Ya, siapkan kuisis yuk. Hilang boleh disimpan hilang. Nah, ya dirapikan, jangan sampai terlihat pokoknya materi-materinya. Jadi boleh diisi dulu. Oke. Ya, pas kelihatan jarak boleh ditutup, jarak angkanya dibalik. Nah, yuk kita coba kuis gitu ya. Kita lihat kuis, kita kerjakan kuisnya. 15 ya. Oke. Ada Smart Classroom bintang 1. Customer Agus Salim. Agus Salim double S ya. Iya, Agus Salim double S. Ya, boleh dicoba kuisnya.
kelas 9. Coba CBT kelas angka 9. Kelas yang kecil. CBT. CBT-nya besar. Kalau enggak yang Smart Classroom 3 nih nanti connect. Agus Talib ya dulu. Smart Classroom yang bintangnya 3. Ya. Yang gue siapa nih yang udah jadi film? Password? Agus Talib. Udah semuanya? Udah. Kodenya, oh ya maaf kawanan. Oke, kodenya 158 ya 122. Nah, kita mulai sekarang 1, 2, 3. Yuk. Nama coret-coret boleh. Boleh. Ini belakang lagi. Ada. A few moments later. Oke, yuk kita lihat skor kalian masing-masing ya. Oh ternyata ada yang dapat 100. Ibu 100. Ada yang dapat 100. Tapi masih banyak yang dapat 40, ada yang dapat 60. Nah kalau ini kan masih skor individu ya. Kita akan lihat bagaimana kemajuan atau skor per kelompoknya gitu ya. Nah tim manakah yang nanti akan kita nobatkan sebagai tim super atau mungkin tim sangat baik atau tim yang baik gitu ya. Yuk kita lihat, kita hitung bersama-sama. Karena bagikan masing-masing kelompok satu lembar skor kemajuan. Oke. Ya,
5, Karisa 93, Jati 93, boleh ditulis kalian di situ. Terus Kirana 93, Nila 90, Sarah 90, Zara 88, Saura 88, Ian 85, Tata 84, Dava 83, Gadi 83. Lainnya nggak ada ya, berarti berikutnya Pink 82, Elmer 80, Aidan 74, Rizka 73, Bila 73, Al 72, Hedi 72, Nani 72, Naya 70, Safik 68, Nabil 65. Boleh ditulis dulu di bagian skor awal. Kelihatan nggak? Kelompok C, kelompok C, kelompok G, kelompok E. Yang pertama tadi. Ayo berapa? Ayo 100, Sasa 100, Salma 80, Kirana 80, Ian 40, Aidan 60, Tania 40, Ila 80, Hedi 60, Sarah 100, Dara 80, terus Bila 60, Al 20. Ya. Boleh dituliskan di situnya? Yuk dituliskan di kolom. Oke, yuk kalian tulis di skor kemajuannya. Artinya kalau selisih antara skor awal dan tulisnya itu di bawah 10 poin ke bawah, kalian kasih poin kemajuan 5. Tapi kalau selisihnya Elmer, kalau selisihnya antara 10 dan 1, kalian kasih poin 10. Kalau selisihnya itu dari skor awal sampai 10 poin di atas skor awal, berarti kasih poin 20. Kalau lebih dari 10 poin di atas skor awal kasih 30. Kalau jawaban sempurna kasih 30. Jadi kalau nilainya 100, poin kemajuannya langsung kasih 30. Ya kalau nilai kuisnya 100, langsung poin kemajuannya kasih 30. Ini 30 warna. Ini kurang. Ya, kalian kurangi. Terus kalau misalnya selisihnya di bawah 10 gitu ya, 10 ke bawah, minusnya minus 10 ke bawah, kalian poin 5. Tapi kalau selisihnya 10 sampai 1, kalian kasih poin 10. Kalau misalnya 0 nilainya perubahannya 0 sampai 10 di atas, berarti kasih poin 20. Kalau nilainya lebih dari 10 atau sempurna dari skor awal, berarti kalian kasih nilai 30. Ini berarti 30, ini kan 10, berarti 10 sampai 1 di atas, berarti yang 20. Nah, ini kan perubahannya 0. Kalau 0 berarti 20. Ini perubahannya 30, ini kan poin sempurna 30. Oke. Terus di rata-rata, skor totalnya rata-rata. Kalau misalnya rata-rata timnya 15, berarti termasuk baik. Kalau 16 berarti sangat baik. Kalau super, kalau 17 ke atas berarti super. Tambahin bagi 4. Yuk kita hitung bareng-bareng yuk, kelompok ini yuk. Sini, kita ngumpul, kita bareng-bareng. Mau pensil. Ya udah, boleh dihapus aja, dicoret aja. Ini kan berarti 5. Ini berarti 30. Nah, ini karena 10 poin di bawah berarti 10. Habis itu yang ini berarti berapa nih? Ini kan 5 karena kan dia lebih dari 10 di bawah, berarti 5 doang. Ya 6 ini kan turun kan nilainya, berarti 5. Terus dihitung rata-ratanya. Ya ditambahin dibagi 4. Ini 5, ini 5. A few moments later. Oke, kalian sudah menghitung skor kemajuannya.
kelompoknya kelompok A berapa? 5. Oke, kelompok B 5 juga. Kelompok ini apa? Kelompok D 5. Oke, kelompok F 12,5. Oke, lumayan. Kelompok E 12,5. Oke, lumayan. Kelompok C 17,5. Wow, berarti kita punya satu kelompok super nih, kelompok C. Kasih kelas buat kelompok C ya. Kelompok C lebih dari 17. Kalau kalian lihat di sini, kalau misalnya rata-rata timnya 17, berarti maksudnya super ya. Wih, super sekali. Ya, berarti belajar tim dan kelompoknya sukses, berhasil. Gitu ya. Yang 12,5, yang 5 di rata-rata tim ada nggak di sini kategorinya? Belum ada ya? Wah, berarti kalian masih di bawah baik. Tadi pas belajar tim mungkin belum maksimal. Kemudian Bu Ana jelasin mungkin masih ada yang belum paham atau masih ada yang belum paham? Masih berarti ya? Masih banyak yang belum paham ya? Oke, masih gitu berarti gini. Ya, karena kita sudah dapatkan satu tim super, sementara yang lain ternyata masih kategorinya cukup berarti ya, karena belum masuk di kategori baik. Berarti masih ada yang belum dipahami dari materi ini. Oke, nanti selanjutnya kita akan coba review kembali, ulang kembali ya. Di mana sih salahnya, di mana kurangnya gitu ya. Nanti tim super bisa membantu Bu Ana menjadi asisten untuk membantu menjelaskan ke teman-teman yang lain, ke kelompok-kelompok yang lain supaya satu kelas bisa sama-sama paham gitu ya. Oke, nah tuliskan seberapa kan tadi kalau kita lihat masih banyak yang belum gitu ya, masih tutup, masih banyak yang belum awardnya belum baik, belum sangat baik, belum super, baru satu kelompok yang super. Sebenarnya pengen tahu seberapa jauh kendalanya di mana. Kalian boleh kasih dengan tanda bintang dari 1 sampai 5 pemahaman kalian untuk materi ini sampai bintang berapa, kemudian kendalanya di mana gitu ya. Yang boleh dituliskan dulu. Ya, bintang 1 sampai bintang 5 berapa usaha yang sudah kalian lakukan untuk belajar hari ini? Oke.
beberapa soal. Nah ini jadi refleksi kita supaya berikutnya mungkin kalau ada yang belum paham bisa belajar lebih lagi atau bisa belajar sama teman-teman satu kelompok ya untuk yang bisa mengajari yang nggak bisa, yang belum bisa belajar sama yang sudah bisa. Itulah gunanya belajar tim. Oke anak-anak semuanya, kalau gitu kita tutup pertemuan hari ini, kita berdoa dulu. Yuk silakan, ada yang mau bikin doa nggak? Boleh Nabil. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa dimulai. Berdoa sesuai dengan salam.